warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami, channel Pelita Jaya, channel yang selalu memberikan informasi-informasi dan tutorial-tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari shaping tools. Namun sebelum sahabat-sahabat menyaksikan video kami, silahkan like, subscribe, dan komen video kami agar video kami bisa berkembang, channel kami bisa berkembang, dan kami termotivasi untuk selalu tutorial terbaru berkaitan dengan desain grafis. Baik sahabat-sahabat, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari shaping tools yang ada pada program CorelDRAW. Dan CorelDRAW yang kami gunakan adalah yang dari X7 17. Di sini sudah saya buka lembar kerja baru. Lembar kerja baru seperti ini. Di sini ukurannya ya misalkan meter saja. Kalau mau diganti ya berarti 4 bisa. Ukurannya milimeter, bisa sentimeter, bisa ganti, atau yang lain sesuai dengan kita biar lebih mudah sentimeter. Shaping tools merupakan suatu tools yang ada pada CorelDRAW di toolbar, yang fungsinya untuk membuat suatu objek berbentuk sesuai keinginan kita. Di shaping tools ada beberapa objek, ada beberapa fitur. Kita bisa melihat di Windows ya, di sini kita klik saja Windows, kemudian Tools, kemudian ada shaping. Di sini shaping, di sini ada trim, ada beberapa ini: weld, trim, intersect, simplify, from minus back minus from, dan boundary. Mari kita praktekkan fitur-fitur tersebut pada suatu objek. Jadi shaping tool ini kita bisa menggunakan ketika ada dua buah objek. Kita ambil contoh, ada objek segi 4 di sini, objek yang satu. Kemudian ada objek yang lain, misalkan di sini adalah polygon tools. Di sini bentuknya segitiga, dua buah objek ini. Kalau kita dua buah objek ini kita pilih dan saling tumpang tindih, maka kita baru bisa menggunakan yang namanya shaping tool. Ini kan dua objek tapi terpisah, tidak tumpang tindih. Kalau tumpang tindih yang dimaksud adalah ketika ada dua buah objek, kita gabungkan di sini tumpang tindih. Kalau mau digunakan shaping toolsnya, dua buah objek ini kita pilih atau kita seleksi. Bisa menggunakan langsung seperti ini, bisa satu-satu, klik satu objek, kemudian shift, klik yang lain. Dua buah objek ini ketika dipilih ya, maka akan keluar shaping tools di toolbar di sini, atau property bar di sini. Di sini ada combine, weld, kemudian ada trim, kemudian ada intersect, kemudian ada simplify, ada from minus back,
kemudian ada back minus from, kemudian ada create boundary. Mari kita coba fungsi masing-masing fitur tersebut. Yang pertama adalah combine. Combine di sini fungsinya adalah membuat dua buah objek ini menjadi satu, tetapi menghilangkan irisan dari dua buah objek yang saling tumbang tindih. Kita contohkan di sini di combine, kita klik, maka akan terjadi dua buah objek ini menjadi satu seperti ini. Kita klik, langsung dua buah objek menjadi satu, tapi irisannya ini akan hilang. Kita coba mewarnai dua buah objek ini agar kita mengetahui bahwa irisannya ini akan hilang. Kita coba warna hijau. Ini ketika menggunakan objek combine, maka irisannya akan hilang. Irisan yang tumbang tindih antara dua objek ini adalah fitur combine. Kemudian kita hapus dulu untuk melatih fitur yang lain. Kita buat objek lagi yang sepertinya segi 4, yang sepertinya segi 3 ini. Kemudian kita tumbangkan ke objek yang pertama. Dua buah objek ini kita seleksi atau kita pilih, maka akan muncul lagi fitur shaping tool. Yang kedua adalah weld. Weld di sini itu menggabungkan objek menjadi satu, tetapi irisannya ini akan menjadi satu dengan irisannya tidak akan hilang. Irisannya tidak akan hilang. Nah, kita coba objek ini kita weld atau kita gunakan fitur weld pada shaping tools. Irisannya ini tidak akan hilang. Kita beri warna, misalkan akan menjadi satu. Di weld ini menggabungkan dua objek tetapi tidak menghilangkan irisan. Kita cari dulu untuk mencoba contoh yang lain. Kita buat dua objek lagi. Ini biar lebih mudah dipahami, kita yang sederhana saja, jadi dapat bisa mempraktekkan di objek yang lain. Kita pilih dua objek ini, kita menggunakan fitur trim. Fitur trim ini itu memotong objek yang menggunakan objek yang lain. Ini memotong objek dengan menggunakan objek yang lain. Ini ada objek segitiga, ini ada objek segi 4. Segitiga ini akan memotong objek segi 4 ini dengan menggunakan fitur trim. Kita coba objek ini kita seleksi, kita menggunakan fitur trim, maka objek segitiga ini akan memotong objek segi 4 ini, sehingga bentuk dari segi 4 ini akan berubah mengikuti potongan atau mengikuti objek dari segitiga ini. Tadinya adalah ini. Kita lihat dulu. Kalau misal tumbangnya di sini, kita pilih dua objek ini menggunakan fitur trim, maka yang terjadi adalah yang terpotong bagian sini karena tumbangnya di sini. Ini adalah fitur trim. Objek yang terpotong adalah yang segi 4 tadi. Kemudian kita dulu, kita back ya. Kemudian fitur yang lain ada intersect ya. Intersect ini fungsinya adalah, fiturnya adalah membuat objek baru
sesuai dengan irisan dua objek yang tumpang tindih. Jadi kita menggunakan intersect ini, maka akan tercipta objek baru sesuai dengan hasil tumpang tindihnya ini. Kita coba, kita klik intersect, maka akan tercipta objek baru. Hasil tumpang tindihnya di sini adalah objek yang kita buat dulu. Kita coba di intersect di sini, maka akan tercipta objek baru. Objek yang tumpang tindih tadi tidak akan berpengaruh, karena ini akan tercipta objek yang baru. Kemudian ada lagi fitur yang lain, yaitu ada simplify. Simplify ini fungsinya sama seperti trim, hampir sama seperti trim, yaitu memotong objek dengan objek yang lain. Kita coba simplify, maka objek yang segi 4 tadi akan terpotong oleh objek segitiga. Jadi hampir sama seperti trim. Ini adalah simplify. Kemudian fitur yang lain ada yang namanya from minus back. From minus back di sini fungsinya adalah objek yang ada di depan, ya, kita akan mempraktekkan fitur from minus back. Kalau pengen lebih jelas kita beri warna saja, yang satunya warna kuning, yang satunya warna hijau misalkan. Yang warna kuning ini posisinya di depan daripada yang segitiga ini, posisinya di depan daripada yang segi 4 warnanya hijau. Nah, kalau kita menggunakan fitur from minus back, di depan akan dipotong oleh yang ada di belakang. Yang di depan akan dipotong oleh yang ada di depan. Perhatikan ini, kita back lagi, perhatikan ini di depan yang segitiga, maka akan dipotong oleh yang ada di bagian belakang dengan menghilangkan objek pemotongnya. Jadi tercipta seperti ini hasil dari from minus back. Kebalikan dari back minus front. Back minus front ini yang di belakang akan dipotong oleh yang ada di depan. Yang di belakang akan dipotong oleh yang ada di depan. Di belakang tadi kan 4, nah segi 4 ini akan dipotong oleh yang ada di depan, yaitu segitiga. Nah, ini adalah fitur back minus front. Kemudian yang terakhir ada create boundary. Create boundary ini sama dengan weld dan combine, tetapi hasil dari objek yang baru hanya berupa garis tepinya saja. Kita contohkan create boundary, kita klik, ya, maka akan tercipta objek yang baru, tetapi hanya garis tepinya saja seperti itu. Penjelasan tentang seperti itu, dan ini sangat penting sekali bagi para desainer yang akan belajar tentang CorelDRAW, karena memahami shaping tools di sini banyak sekali kegunaan untuk membuat desain-desain. Banyak sekali sering menggunakan shaping tool ini. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus berlatih tentang CorelDRAW. Mohon maaf barangkali ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi